1.2 koma, kamu cantik, mama yang punya. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya, Uni Guru. Di video kali ini kita akan belajar menulis kalimat. Ayo, siapa di sini yang kalau nulis kalimat isinya koma semua? Atau sudah tulis panjang-panjang tetapi isinya hanya klausa? Nah, berarti kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Baiklah adik-adik, Uni Guru akan menjelaskan kalimat yang mungkin sudah sering adik-adik temukan ya. Nah, kalimat sendiri merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang terangkai untuk mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh, seperti gagasan, perasaan, maupun pemikiran. Nah, kalimat itu biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan penulisan yang sering sekali Uni Guru temukan ya, bahkan untuk tingkat SMA, yaitu lupa menuliskan huruf kapital di awal kalimat dan menuliskan titik di akhir kalimat. Nah, mulai dari sekarang, ayo dibiasakan ya, menulis huruf kapital di awal kalimat dan menuliskan titik di akhir kalimat. Berdasarkan peran subjeknya, kalimat itu terbagi menjadi dua. Kalimat yang pertama adalah kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Contoh, ibu mengambil gawai yang kupegang. Dia pergi dariku tanpa kabar. Nah, dari dua kalimat ini bisa kita lihat bahwa subjek di dalam kalimatnya melakukan suatu aktivitas, di mana ibu mengambil gawai dan dia pergi tanpa kabar. Oh no! Yang kedua, kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan yang dinyatakan oleh predikat. Nah, di dalam kalimat pasif ini predikatnya terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah predikat berimbuhan di. Contoh, ia ditangkap polisi. Wajahnya disiram uang recehan. Kok bisa? Nah, di dalam dua kalimat ini bisa kita lihat bahwa predikatnya berimbuhan di, ditangkap, dan disiram. Jenis predikat yang kedua adalah berimbuhan ter. Contoh, matanya tertuju pada orang lain. Ia tersinggung oleh ucapanku. Nah, di dalam kalimat ini kita temukan predikatnya berimbuhan ter, tertuju, dan tersinggung. Jenis predikat yang ketiga adalah berimbuhan ke-an. Contoh, adik ketiduran saat guru sedang ceramah. Dia kelaparan sejak kemarin. Nah, di dalam predikat kalimat ini kita temukan imbuhan ke-an. Predikat yang keempat adalah pasif persona. Apa sih maksudnya pasif persona? Nah, predikat pasif persona ini memiliki syarat ya, yaitu predikat didahului kata ganti orang seperti saya, kita, kami, Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebagainya. Kemudian, inti predikatnya berbentuk pokok kata kerja seperti baca, tulis, perhatikan, harapkan, dan sebagainya. Kemudian, di antara kata ganti orang dan pokok kata kerja tidak dapat disisipi oleh kata apapun termasuk kata keterangan dan kata tambah. Nah, apa contohnya ya? Status WhatsApp-nya hari ini belum aku baca. Sudahkah Anda perhatikan gambar ini? Nah, di antara dua kalimat tadi bisa kita lihat di dalamnya ada kata aku baca dan Anda perhatikan.
Nah, di dalam predikat ini kita lihat ada kata ganti orang ya, seperti aku dan Anda. Kemudian diikuti dengan pokok kata kerja seperti baca dan perhatikan. Berdasarkan jenis predikatnya, kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek. Jika objeknya dihilangkan, maka hidupnya akan terasa hampa. Oke, maka kalimatnya akan rancu. Nah, apa sih contohnya? Mereka menghirup udara segar di pagi hari. Ayo, yang mana yang objek? Ya, betul. Udara segar. Yang kedua, ia menyimpan rahasiaku dengan baik. Nah, ini teman baik ya. Nah, coba lihat yang mana objeknya. Betul, rahasiaku. Nah, jika objek ini dihilangkan, maka kalimatnya akan rancu. Ayo kita coba. Mereka menghirup di pagi hari. Nah, jadi rancu kan kalimatnya? Yang dihirup itu apa? Kemudian yang kedua, ia menyimpan dengan baik. Apanya yang disimpan? Nah, oleh sebab itu bisa kita lihat bahwa memang kalimat transitif ini harus ada objeknya sehingga kalimatnya jadi lebih lengkap. Kalimat yang kedua adalah kalimat dwitransitif. Nah, kalimat dwitransitif ini merupakan kalimat yang predikatnya membutuhkan objek sekaligus pelengkap. Jadi dia nggak cukup cuma satu, guys. Ya, jadi jika pelengkapnya tidak ada, maka kalimatnya akan tidak lengkap ya. Nah, apa contohnya? Ayah membelikan ibu mobil baru. Nah, coba tebak yang mana yang objek dan pelengkap? Betul. Ibu dan mobil baru. Ibu objek dan mobil baru adalah pelengkap. Yang kedua, Andi menghadiahi Dinda mobil Mercy. Ayo, yang mana objek dan pelengkap? Ya, Dinda dan mobil Mercy. Benar nggak sih kalau pelengkapnya dihilangkan, kalimatnya jadi tidak lengkap? Yuk kita coba. Ayah membelikan ibu. Nah, jadi pertanyaan kan, apa sih yang dibelikan ayah? Kemudian yang kedua, Andi menghadiahi Dinda. Jadi pertanyaan lagi ya, apa sih yang dihadiahi kepada Dinda? Nah, makanya di dalam kalimat dwitransitif ini dibutuhkan tidak hanya objek, juga pelengkap di dalamnya. Yang ketiga adalah kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Nah, predikat di dalam kalimat ini biasanya berimbuhan ber atau tidak memiliki imbuhan sama sekali. Contoh, ia datang atau ia datang tanpa permisi. Di dalam kalimat ini fungsinya hanya ada subjek dan predikat. Nah, jikapun ditambah kalimatnya hanya berfungsi sebagai keterangan. Yang kedua, Andi tidak menangis. Ia hanya terharu. Di dalam kalimat ini juga tidak terdapat objek. Jadi kalimat ini sangat mandiri. Berdasarkan kategori kata atau frasa pendukung fungsi predikat, kalimat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kalimat verba. Kalimat verba adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau frasa kerja. Nah, kalimat aktif dan kalimat pasif merupakan bagian dari kalimat verba. Contoh, mereka menghirup udara segar di pagi hari. Ayo, yang mana predikatnya? Betul, menghirup. Yang kedua, ia selalu menyimpan rahasiaku dengan baik. Betul, selalu menyimpan. Yang kedua adalah kalimat nomina. Kalimat nomina adalah kalimat yang predikatnya berupa kata atau frasa benda.
Contoh, saya pramugari. Yang mana predikatnya? Betul, pramugari. Yang kedua, calon istrinya orang kaya. Betul, orang kaya adalah predikatnya. Berdasarkan jumlah klausa, kalimat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Hanya dirimu satu-satunya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa saja. Nah, di dalam kalimat ini biasanya berpola subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat objek pelengkap, atau subjek predikat objek pelengkap dan keterangan. Intinya di dalam kalimat tunggal ini hanya ada satu pasang subjek dan predikat saja. Contoh, mereka menghirup udara segar di pagi hari. Nah, yang mana subjek dan predikatnya? Betul, mereka menghirup. Ia tertawa. Nah, kalimat ini lebih simpel ya, hanya ada subjek dan predikat saja. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Ya, majemuk artinya banyak. Bukan kamu lagi satu-satunya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki minimal dua klausa. Nah, kalimat majemuk terbagi menjadi dua. Kalimat majemuk yang pertama adalah majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang di dalamnya memiliki dua klausa yang setara. Artinya, kedua klausa ini merupakan induk kalimat atau istilah lainnya adalah klausa atasan. Contoh, kakak membaca buku dan adik menggambar pemandangan. Nah, klausa yang pertama adalah kakak membaca buku. Klausa yang kedua adalah adik menggambar pemandangan. Nah, kedua klausa ini jika dipisahkan, dia bisa menjadi kalimat sendiri. Kakak membaca buku, diberi titik, kemudian adik menggambar pemandangan, diberi titik. Nah, kedua klausa ini bisa menjadi kalimat sendiri, gitu ya. Ciri dari kalimat majemuk setara ini adalah peletakan konjungsi dan klausa keduanya tidak bisa dipindahkan ke depan kalimat. Contoh, dan adik menggambar pemandangan, kakak membaca buku. Nah, dengan pemindahan klausa tadi, maka kita bisa lihat bahwa kalimat ini jadi terdengar rancu ya. Konjungsi yang dipakai di dalam kalimat majemuk setara ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu adalah konjungsi hubungan penjumlahan. Yang kedua, konjungsi hubungan pemilihan. Yang ketiga, konjungsi hubungan perlawanan. Dan yang terakhir, konjungsi hubungan perurutan. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, seperti namanya, di dalam kalimat majemuk bertingkat ini terdapat dua klausa yang memiliki derajat yang berbeda gitu ya. Yang satu disebut sebagai klausa atasan atau induk kalimat, yang satu lagi disebut sebagai klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, kenapa demikian ya? Kita lihat contohnya. Dinda menangis haru karena dibelikan iPhone. Nah, klausa yang pertama adalah Dinda menangis haru. Nah, ini disebut sebagai klausa atasan atau induk kalimat. Nah, kenapa demikian? Karena klausa ini jika diberi titik maka dia akan menjadi sebuah kalimat. Dinda menangis haru. Nah, sedangkan klausa yang kedua disebut sebagai anak kalimat karena klausa ini tidak bisa berdiri sendiri. Dibelikan iPhone. Nah, dengan membuat kalimat seperti itu, maka akan timbul pertanyaan bagi kita, siapa yang dibelikan iPhone gitu ya? Kemudian siapa yang membelikan iPhone? Pasti akan timbul pertanyaan. Nah, kemudian juga perbedaan dari kalimat majemuk bertingkat ini dengan kalimat majemuk setara, tadi sudah kita lihat bahwa kalimat majemuk setara itu tidak bisa ditukar letak klausanya, kemudian ditambah dengan konjungsi di awal kalimat. Berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat ini ya.
Di dalam kalimat majemuk bertingkat, klausanya itu bisa dipertukarkan, ditambah dengan konjungsi di awal kalimatnya. Contoh, karena dibelikan iPhone, Dinda menangis haru. Di dalam kalimat ini maknanya tetap sama seperti pada kalimat sebelumnya. Konjungsi yang digunakan di dalam kalimat majemuk bertingkat ini lebih banyak daripada kalimat majemuk setara tadi ya adik-adik. Yang pertama yaitu adalah konjungsi hubungan waktu. Yang kedua adalah konjungsi hubungan syarat. Yang ketiga adalah konjungsi hubungan tujuan. Yang keempat, konjungsi hubungan konsesif. Yang kelima, konjungsi hubungan perbandingan. Yang keenam, konjungsi hubungan penyebaban. Yang ketujuh, konjungsi hubungan akibat. Yang kedelapan, konjungsi hubungan cara. Yang kesembilan adalah konjungsi hubungan sangkalan. Yang kesepuluh, konjungsi hubungan kenyataan. Yang kesebelas, konjungsi hubungan hasil. Kedua-belas, konjungsi hubungan penjelasan. Dan yang terakhir adalah konjungsi hubungan atributis. Nah, itu dia adik-adik penjelasan Uni Guru mengenai jenis-jenis kalimat. Dan Uni Guru akan menjelaskan jenis-jenis kalimat lainnya di video selanjutnya. Nah, bagi adik-adik yang masih punya pertanyaan mengenai cara menulis kalimat dan jenis-jenisnya, boleh berikan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!